Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali atas nikmat Allah kita dipertemukan secara tidak langsung di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Santri Kutab Awal 3B, seperti biasa, pastikan sebelum bermajelis ilmu kalian sudah bersuci, kalian sudah berpenampilan rapi, layaknya seperti suasana normal, layaknya kita di kutab bersama ustadzah, bersama ustadz-ustadzah dan teman-teman yang lainnya. Maka berpakaianlah yang rapi, kemudian berwudu, tidak ada satupun yang sambil tiduran, sambil miring-miring, sambil bersandar, apalagi sambil makan. Semuanya harus serius, semuanya harus bersungguh-sungguh. Ustadzah tidak bisa melihat kalian, apakah kalian berpakaian rapi, apakah kalian berwudu, tapi ingat, pencipta kita, pemilik kita senantiasa mengawasi kita. Ingatlah, kita saat ini sedang dilihat oleh Allah. Maka mari belajar malu, mari belajar takut kepada pencipta dan pemilik kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berdoa dengan khusyuk, bersungguh-sungguh. Ista'idhu, kita langsung Rabbi zidni, anak. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah dan masih menyayangi kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemauan untuk kembali belajar tentang agama Allah, belajar tentang ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan terbaik kita, contoh terbaik kita, yaitu Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini di semester genap ini kita akan melanjutkan materi kita di modul manusia. Setelah kita di kelas 1 dan 2 belajar tentang alam semesta, mulai dari waktu sampai tata surya, di kelas 3 Kutab Awal 3 kita belajar tentang diri kita sendiri, mulai dari penciptaan manusia, kemudian fisiknya atau badannya kita pelajari di semester ganjil. Nah, hari ini kita
akan belajar tentang diri kita lagi, lebih jauh dari sekedar fisik, dari sekedar badan, yaitu kita akan belajar tentang sifat. Ya, ada yang tahu apa itu sifat? Ya, sifat adalah ciri khas sesuatu, ya, yang bisa membedakan sesuatu tersebut dengan yang lainnya. Bisa? Misalnya, sifat dari tangan ini misalnya, ya. Sifat dari tangan ini ada yang bisa menyebutkan sifatnya atau cirinya? Memiliki 5 jari. Kemudian memiliki ruas-ruas. Ya, ruas-ruas. Nah, ini adalah sifatnya. Bisa? Atau contoh, misalnya salah satu contoh, ya, saya contohkan santri Ikhwan. Contohnya siapa, kita ambil contoh, misalnya Mas Umair. Mas Umair rambutnya lurus, kulitnya agak kecoklatan, misalnya begitu. Itu adalah sifat, ya, ciri-ciri suatu benda. Baik, di dalam Al-Quran, khususnya di juz 30, sifat, karena kita membahas tentang manusia, maka kita akan membahas sifat-sifat yang ada pada manusia. Sifat pada manusia di juz 30 itu hanya 2, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Sifat baik ada beberapa dan sifat buruk ada beberapa juga yang jumlahnya lebih banyak. Kita akan belajar sifat yang pertama dari sifat senang, dari sifat baik. Dari sifat baik kita akan belajar tentang sifat senang. Ustaz akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Perhatikan, ya. Ista'idhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Saya ulang, ya, 3 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Saya ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Baik, itu insyaallah gampang, ya. Ayatnya pendek, begitu juga artinya. Tidak terlalu susah, diulang-ulang saja insyaallah. Santri 3B bisa, ya. Baik, kita sudah belajar ayat tentang sifat senang dan artinya. Sekarang kita akan belajar tafsirnya. Apa maksud dari lisa'iha radiyah? Menurut tafsir Ibnu Katsir, Sufyan berkata atau mengatakan telah menyukai atau meridhai amal perbuatannya. Nah, dari sini belum cukup jelas, ya. Kita setiap melihat tafsir maka hubungkanlah ayat yang
sebelum dan setelahnya. Baik, lisa'iha radiyah, ada yang tahu sebelumnya, ayat sebelumnya? Baik, ini terdapat di surat apa, Nak? Iya, pintar, insyaallah. Benar, di surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-8, agar kita lebih jelas maksudnya, adalah ayat fi jannatin 'aliyah. Berarti ini menceritakan tentang sifat senang orang-orang penghuni surga, fi jannatin 'aliyah, ya, dalam surga yang tinggi. Penghuninya bagaimana? Lisa'iha radiyah, mereka senang karena usahanya sendiri. Senangnya di mana? Senangnya di surga karena usahanya sendiri. Usaha apa? Ya, usaha yang telah dilakukannya selama dia di dunia. Misalnya ketika dia sholat, puasa, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian amal-amal soleh yang lainnya yang telah dilakukan di dunia, yang telah dia berusaha keras, berjuang untuk beramal soleh, maka ketika di surga dia merasa senang dengan amal-amal tersebut. Kalau di dunia mungkin kita merasa berat ketika harus sholat, misalnya sholat subuh, kita susah sekali untuk bangun, apalagi hawanya dingin, kita inginnya tidur terus, kita berusaha keras untuk bangun subuh, kemudian berusaha berbuat baik kepada siapapun. Mungkin kita merasa berat. Berbakti kepada orang tua, harus menuruti semua perkataan orang tua selama itu baik. Itu kita merasa berat ketika di dunia. Tapi ketika sudah menghuni surganya Allah, maka nanti kita akan merasa senang karena usaha yang telah kita lakukan itu. Karena sudah dikasih upah, dikasih hadiah, ya, yang berupa surga, yang nikmatnya luar biasa. Mereka sudah merasa senang. Jadi perasaan senang itu karena mereka telah melakukan amal-amal soleh yang sudah berhasil memasukkannya ke surga. Insyaallah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senang melakukan amal soleh yang nantinya akan dimasukkan Allah ke surga. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi bisa dipahami insyaallah sampai di sini, Nak, ya. Jadi merasa senang karena usahanya sendiri adalah perasaan senang penghuni surga karena usahanya sendiri. Usaha yang mana? Usaha amal soleh ketika masih di dunia. Insyaallah semoga bisa dipahami. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu senang. Ada yang masih belum tahu? Ada yang masih belum mengerti maksud dari senang? Ya, senang adalah perasaan lega tanpa rasa sedih, ya, perasaan puas tanpa ada rasa dirugikan, tanpa ada rasa penyesalan. Itu adalah perasaan senang, ya, lega, puas, ya, tidak kecewa. Itu adalah perasaan senang. Nanti penghuni surga akan merasa seperti itu. Nah, agar kita merasakan senang juga, maka kita harus berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh untuk beramal saleh. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan senang, kita harus tahu juga siapakah pencipta dan pemilik nikmat senang. Siapa? Baik, insyaallah anak-anak soleh dan solihah semuanya sudah tahu dan yakin bahwa pencipta dan pemilik sifat senang itu adalah Allah, ya. Nikmat senang ini adalah sebuah nikmat, ya. Nikmat senang itu adalah
diciptakan dan diberikan oleh Allah. Kemudian adab kita kepada Allah yang telah menciptakan nikmat senang untuk kita adalah bersyukur. Bersyukur dengan hati kita, merasa senang dan merasa paling berharga, merasa sangat berharga atas nikmat senang yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita lanjutkan syukur kita dengan lisan kita, dengan memuji Allah. Alhamdulillah, ya, Allah sudah memberikan nikmat senang kepada kita. Kemudian dengan anggota badan, karena Allah sudah membuat kita senang, maka ibadah-ibadah kita tingkatkan. Rasa cinta kita kepada Allah kita tingkatkan. Karena perasaan senang itu juga bisa dimiliki oleh orang-orang yang masih di dunia. Misalnya ketika mendapatkan nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat hadiah dari Abi Umi, kita tentu merasa senang. Dan yang lebih baik dari itu adalah kita merasa senang untuk melakukan amal-amal soleh, ya. Kemudian kenapa kita harus bersyukur atas nikmat senang, atas nikmat senang yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Kenapa kita harus bersyukur? Agar Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Jadi setiap nikmat apapun kita harus mensyukurinya agar nikmat itu ditambah. Kenapa memangnya kalau kita tidak bersyukur? Kenapa? Ya, takutlah kalau nikmat itu akan diambil oleh Allah karena tidak kita syukuri. Bisa-bisa nikmat senang yang ada pada diri kita Allah cabut, Allah ambil kalau kita tidak bersyukur. Bahkan bisa diganti dengan azab oleh Allah kalau kita tidak mensyukurinya, ya. Baik, semoga dengan penjelasan yang sedikit ini bisa membantu kalian untuk memahami ayat tentang senang, yaitu di surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-9 tersebut. Apabila ada yang masih bingung, kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada Abi dan Umi, atau bisa tanya ke Ustadzah, ya. Ustadzah cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dijadikan orang-orang yang senang untuk beramal soleh. Baik, sebelum kita akhiri, kita memohon kembali kepada Allah agar apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari itu bermanfaat untuk kehidupan dunia kita, dan lebih dari itu bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Kita berdoa dengan khusyuk. Istaizu, doa setelah belajar. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.